Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana isu yang terjadi yang menimpa keluarga Arhan, ya, rumah tangganya yang baru berusia sangat muda ini. Dan itu menjadi pertanyaan di tengah-tengah netizen. Apakah kejadian yang terjadi secara personal terhadap Arhan ini akan mempengaruhi pertimbangan dari seorang coach Sintayong untuk bisa membawa dia ke timnas Indonesia untuk menghadapi round ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia? Ya, apakah itu akan kembali menjadi pertimbangan coach STY apakah dia akan dipanggil atau tidak? Dan jelas saja awak media langsung pergi bertemu langsung dengan coach STY dan menanyakan hal ini secara pribadi. Dan seperti apa tanggapan coach STY dan seperti apa pendapatnya soal ini, soal kejadian yang menimpa Arhan ini, kita akan sama-sama saksikan bersama-sama apa yang akan disampaikan beliau. Let's play this video guys, teman-teman. Pertama, Arhan nyaris tidak dipanggil STY tadi. 사실 아라는 그 일 전에 사실 뽑을까 말까 많이 고민을 했단 말이에요. 한국에서도 리그에서 명단도 못 들어가고 했지만 사실은 선수 사기 문제 그래서 뽑았는데도 사실은 뽑고 난 다음에 내 마음속에 뽑고 난 다음에 이런 문제 터져서 그렇지만 아란 자체는 워낙 성실하고 좋은 선수라서 우리가 그런 선수를 한 순간에 잃어버리면 안 되기 때문에 관리를 쭉 하면서 계속 키워나가야 된다. 그래서 이번에 데려왔어도 경기에 나갈지 안 나갈지 보장은 못하지만 그래도 대표팀 일원으로서 계속 관리할 것이다 보십니다. Luar biasa kepada ini coach yang sangat luar biasa ya teman-teman. Sekali lagi kita lihat di poin ini. Ya ternyata coach STY pertama dia mempertimbangkan apakah Arhan akan main atau tidak sebelum mengetahui adanya masalah ini ya. Akan tetapi akhirnya dia memutuskan untuk Arhan ke timnas karena dia melihat bahwa Arhan ini adalah pemain yang bagus yang suka bekerja keras dalam meraih sesuatu dan ini yang saya suka. 이런 문제 터져서 그렇지만 아란 자체는 워낙 성실하고 좋은 Ini yang saya suka. 선수라서 우리가 그런 선수를 한 순간에 Kita tidak boleh kehilangan pemain 관리 kita harus tetap bawa ke timnas untuk mengontrol dia. Tidak langsung kita harus bawa dia ke timnas untuk membackup dia. Setidaknya circle-nya, teman-teman yang ada di timnas, coach-nya itu bisa berperan sebagai kakak, sebagai adik, sebagai bapak untuk memberikan dia support, untuk memberikan dia dukungan yang sangat kuat karena saya percaya pengaruh teman-teman sekitarnya itu akan mempengaruhi mood Arman. Akan tetapi coach ST mengatakan tidak bisa dipastikan apakah dia akan diturunkan atau tidak. Yang setidaknya kita tidak boleh kehilangan pemain seperti Arhan ini. Kita harus membawa Arhan ke timnas ya. Jaga-jaga nanti teman-teman ya. Luar biasa ya coach STY. Tidak mencat sebegitu saja kepada Arhan tapi beliau lebih memilih untuk mengcover, merangkul Arhan, mengontrol dia. Next teman-teman. 마틴 원더에서 100% 게임 뛴다고 Martin Paes sudah datang dijamin 100% dia akan bermain. 상당히 힘은 되지만 난도나 우리 나대오나 다 같이 경쟁상대고 서로가 그날 따라서 컨디션 가장 좋은 선수가 경기를 뛸 수 있다고 보시면 됩니다. 예. 아라는 그 일 전에 사실 뽑을까 말까 많이 고민을 했나 보죠. Ini langsung sambung di Arhan tadi ya. Oke, jadi teman-teman, tapi sayangnya barusan di Liga Hernando itu melakukan blunder yang kemudian jadi viral teman-teman ya. Dan di sini dia katakan sama coach STY bahwa Martin Paes yang akan bermain. Ya, itu adalah sebuah informasi yang bagus ya. Dia juga mengatakan harus ada persaingan antara Hernando, Nadeo, ya. Luar biasa. Jordi Amat cedera, dipastikan absen. Oh, ini bad timnas news ya, Garuda. teman-teman. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambah di sebelah, dipencet, di-followkan gue, sikat. Ya, baru aja Coach Sintayong menyampaikan bahwa Jordi Amat cedera. Dia sudah konfirmasi lewat telepon ke Jordi Amat. Dan sudah dapat dipastikan bahwa Jordi tidak dapat membela timnas Indonesia di bulan September ini. Karena cederanya dinilai cukup parah. Hingga harus menepi selama 4 pekan. Hal ini 4 berarti pekan. Indonesia tanpa 2 back andalannya yaitu Jordi Amat dan Justin Hapner. Aduh, Justin Lalu, akumulasi kartu kira-kira teman-teman ya. siapa yang akan dipanggil oleh Sintayong? Di waktu yang bersamaan, wartawan menanyakan apakah akan Gak mungkin memanggil Elkan. Bagot. Tapi dengan tegas, Sintayong menjawab belum akan memanggil Elkan Bagot untuk saat ini. Apakah akan memanggil pemain bertahan kita U23 yaitu Muhammad Ferrari dan Alvendra Dewangga. Kedua pemain ini
sangat baik performansnya bersama timnya masing-masing. Muhammad Ferrari di Persija tangguh di belakang bersama Rizky Ridho serta Avendra Dewangga. Penampilannya stabil menjaga pertahanan PSIS Semarang. Atau ada nama lain seperti Wahyu Pras yang sempat dipanggil timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 lalu. Kira-kira guys, siapa yang layak mengisi posisi Justin dan Jordi Amat tersebut? Kita nantikan Komentarnya- update beritanya teman-teman ya. Beliau bilang apa? Ini gimana Martin Paes? Kenapa belum kalian teruskan prosesnya? Ayo teruskan. Kami bilang, Pak, tapi kan ini masih belum pasti. Dan pasti nanti kita ada proses-proses lebih lanjut. Supaya Martin Paes bisa bermain untuk timnas kita. Pak Ketum bilang apa? Enggak, tanggung jawab saya. Harus diteruskan. Gimana kita mau berjuang proses lebih lanjut kalau Martin Paes belum menjadi WNI. Nanti menggantung. Lebih baik kita teruskan dulu. Soal bagaimana perjuangannya. Gak apa-apa. Tanggung jawab saya. Kalau nanti dihujat netizen, supporter, tanggung jawab saya. Ketum bilang begitu. Luar biasa. Kesaksian dari seorang Pak Arya kepada Pak Erick Thohir. Ini baru bilang pemimpin yang luar biasa. Dia siap pasang badan. Kalaupun harus supporter timnas atau netizen menghujat, biar saya yang pasang badan. Biar saya saja yang dihujat. Setidaknya kita sudah tidak menggantung. Dan akhirnya kita melihat sekarang hasil positif yang dia dapat ya. Ya, luar biasa. Ini jika memiliki pemimpin yang mempunyai visi jauh ke depan. Luar biasa Pak Erick Thohir. Akhirnya kita bisa melihatkan bagaimana jika pemimpin optimis. Ya padahal anak-anak buahnya memang sudah pesimis teman-teman ya. Pak, kalau kita meneruskan WNI gimana? Masih gantung. Ini belum ada kejelasan apakah dia bisa main untuk Indonesia atau tidak. Tapi Pak Erick Thohir, jadikan dulu WNI, nanti proses perjuangan nanti kita akan berjuang nanti. Yang penting tidak menggantung. Ya, luar biasa teman-teman. Satu testimoni yang diberikan yang saya pikir ini lebih menunjukkan bahwa Pak Erick Thohir itu layak, memang benar-benar layak teman-teman. Kenapa nelfon? Nanti kita bahas mungkin next ini teman-teman. Nah ini Hernando blunder. Kan. Nah itu yang dikatakan oleh Bung Towel. Kalau Martin Paes datang, kasihan Hernando. Lah kalau nggak ada persaingan, nah kayak seperti ini teman-teman ya. Harus ada persaingan nah, supaya dia harus tetap menjaga performanya dalam permainan. Dia harus terus berlatih karena dia mempunyai saingan. Ya seperti film Naruto dan Sasuke. Mereka itu rival. Mereka bersaing untuk bisa siapa yang lebih kuat. Akhirnya mereka sampai besar tidak putus-putusnya untuk berlatih. Tidak putus-putusnya untuk menjadi lebih kuat. Sama halnya dengan Hernando, Martin Paes, Nadeo. Mereka ini adalah rival ini. Bersaing mereka untuk menunjukkan kepada STY siapa yang lebih kuat. Dengan cara apa? Mereka berlatih seumur hidup mereka agar supaya bisa menjadi lebih kuat. Dan jika siapa yang lebih kuat itu akan menjadi Hokage. Coba Hokage lagi. Itu akan menjadi pemain inti. Ya. Padahal Sisi diratukan banget sama Arho. Dari 2,8 juta pengikut, ya, hanya satu yang diikuti, Aziza. Oke, nanti kita bahas mungkin itu di sesi berikutnya, tapi ya kita bisa melihat di sini bahwa saya salut kepada Coach STY yang berita yang paling pertama tadi yang dimana tidak memilih untuk melepaskan dan biarkan Arhan sendiri saja berkutat, membiarkan Arhan sendiri saja bergelut dengan masalah pribadinya. Tapi dia memilih untuk, ayo supaya kamu tidak terlalu fokus dengan masalahmu, gabung ke timnas, ikut pertandingan, kita support sama-sama, kita kontrol sama-sama, kita cari hiburan agar supaya Arhan tidak terfokus dan tidak terlalu terpuruk dalam masalahnya. Ya, salah satu yang bikin seseorang kuat itu ketika ada dalam permasalahan yang besar, yaitu dia tidak boleh sendiri. Dia harus ada orang-orang yang memberikan dia kekuatan. Dia harus ada orang-orang yang bisa sedikit mengalihkan fokusnya. Sedikit mengalihkan fokus Arhan terhadap masalah itu. Jangan sampai seorang kalau sendiri terpuruk, disudutkan sendiri dan memikirkan semuanya sendiri, itu bisa bunuh diri, teman-teman. Ya, itu bisa kacau pikirannya. Itu jangan sampai sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk bisa bangkit. Kita tidak bisa bangkit sendiri, teman-teman. Ya. Sekalipun itu harus mempunyai kemauan dari dalam untuk bangkit, tapi
harus ada orang-orang yang menopang, harus ada keluarga, harus ada teman-teman, ya teman-teman yang baik ya, bukan teman-teman yang yang menyarankan hal-hal yang buruk teman-teman. Oke ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.